Udah. Wih, gitarnya lah. Ora. Oh. Hei, Lukas. Lukas, Apaan? tahu nggak kita di sini mau ngapain? Main gitar kan? Ngobrol santuy. Oke. Yuk. Kaget gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Muhammad Roma dalam tugas BKN bersama teman saya Acin. Tahu apa? Kepanjangannya apa? Oke, siap. Oke, lanjut saja. Oke, Kita di sini mau ngapain nih? Kita mau dibahas ini banyak tahu ini. Capek. Oke, siap. Memang capek sih, sebenarnya saya capek juga, banyak kerjaan juga. Oke, kita bahas saja ini tugas dari PKN buat Bu Rivi ya, tentunya. Oke. Pertama, kita akan bahas tentang apa yang dampaknya terhadap di corona ini di Indonesia pada Kita bidang mau ekonomi. dampak ekonomi dulu ya. Oh, ekonomi. Kalau dampak ekonomi itu apa aja ya? Pertama, dampak ekonomi yang sering terjadi ya di Indonesia, walaupun itu nggak corona atau apapun, ya pasti pertama adalah pengangguran ya kan, pengangguran. Memang Pengangguran. Iya, pengangguran poin pengangguran. banyak sekali lulusan S1 di berbagai jurusan lah di suatu kuliah ya. Banyak mereka yang tiba-tiba setelah lulus itu mereka nggak punya kerjaan, nggak bisa kemana-mana karena apa? Mereka itu seperti apa ya? Gengsi lah untuk masuk ke pekerjaan yang mungkin dipandang rendah oleh beberapa orang yang mungkin wah masa lu masuk ke itu kan menjadikan nggak terlalu oke lah buat seorang. Nanti di sini kita tahu jauh gaji. Oke, selanjutnya. selanjutnya saya nemu beberapa hal di situs nih bisa Iya lihat. ya. Di sini saya dapat di situs Indonesia Baik ID. Oke, mantap. Oke. Silakan dibacakan. Oke, dampak corona terhadap ekonomi Indonesia nih. Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan Tiongkok itu yang jumlahnya terbesar kedua diperkirakan menurun katanya. Begitu pula pada sektor investasi dan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir, nilai investasi Tiongkok terus meningkat, bahkan menjadi terbesar kedua pada 2019. Di sektor perdagangan, Tiongkok merupakan mitra terbesar Indonesia. Oh, Tiongkok ya ini. Berarti kan sama identiknya dengan Cina berarti. Berarti kamu termasuk orang Tiongkok ya? Saya tidak adil Cina. dan di sini saya tadi kemarin mancing di sana. Oke, ini ada Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor dan impor Indonesia Tiongkok menurun pada Januari 2020. Oh. Ya, baik. Ya, penurunan berapa besar? Ya, ini penurunannya BPM nyata. Ekspor ke Tiongkok turun sejak 12,07 menjadi US dollar 2,24 miliar pada Januari 2020. Sedangkan nilai impor terkontraksi sebesar 2,71% menjadi US dolar 4 miliar. Oke, berarti itu Ekonomi di bidang ekonomi. itu kan maaf salah. Itu ekonomi, penurunan ekonomi di sektor impor dan ekspor antara Indonesia dan Tiongkok. Tiongkok, Oke, iya. Terus ini defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok turun jadi US dolar 1,84 miliar pada Januari 2020 nih. Di mana tuh, di mana? Ini Oh, defisit neraca dagang RI. Oke. Baca kamu. Iya, nanti saya Angka tersebut anjlok dari posisi defisit Januari 2019 sebesar US dolar 2,4 miliar. Kemudian ada peningkatan kapasitas. Oh, meningkat di sini investasi langsung. Foreign Direct Investment atau FDI. Cina ke Indonesia yang berpotensi menurun karena corona. Corona penyebar semuanya, oke? Corona. Pada 2012 nih, realisasi investasi langsung dari Cina menempati urutan kedua. Utang kedua, investasi kedua. Oh, Dua. mana? Setelah Singapura. Oke, mantap. Oke. Gue mau tanya, gue mau tanya sama lu. Oke. Oke. Corona ya kan? Yes. Ini kan dari beberapa aku bukan orang ya. Ini dari beberapa para ahli dan juga apa ya Yang telah mengungkapkan kepada dunia ya, terutama dari WHO mengatakan bahwa datangnya corona ini dari Wuhan, Cina. Apa
apakah menurut kamu itu benar apa gimana? Ya kalau saya sih bisa jadi benar ya, tapi ya Gimana itu? ya tapi Yang penting dah corona. udah corona udah. Oke, oke. Tapi pada beberapa hari lalu saya dengar di apa ya dari siaran televisi di CNN Indonesia ya. Saya dengar bahwa ada satu teori yang mengatakan bahwa sebenarnya corona itu tidak datang dari Wuhan, Cina, tapi dari daerah lain. Entah itu dari mana. Tapi itu memang ada penyakit SARS-CoV-2. Ini pertanyaannya susah. Dari mana dia tahu kalau itu corona bukan dari Wuhan? Saya tidak tahu. Mari kita cari tahu. Mungkin itu bisa jadi pelajaran untuk kita ya. Alam. Allah alam ya sekali. Oke. Ada support sekali. Misalkan sekali. Oke. Dengar-dengar di ekonomi Indonesia ini mulai ada peningkatan ya. Peningkatan lumayan. Apa saja sih? Seperti apa sih? Ya ini peningkatan ekspor dan impor. Tapi saya ingin tahu apa aja ya. Apa aja? Mungkin di sektor pendidikan mungkin ada ya. Ada mungkin. Tapi yang paling berpengaruh kan di sektor pendidikan ya penurunannya ini kan. Jadi anak-anak di SMP lah, SMA, maupun SD, TK kan mereka jadi nggak bisa ketemu kedua gurunya. Di ekonomi juga ada itu yang tiba-tiba PHK. Oh iya, di PHK ya. Di tes pertama lagi kerja, kamu saya pecat. Oh bisa jadi gitu ya mungkin. PHK dia. Iya, di Terus PHK. sampai rumah dia kerja apa? Iya, pengangguran lagi itu ya. Oh, benar sekali. Tapi di pendidikan ini saya paling ragu, saya paling nggak suka di pendidikan ini karena ini sangat menurunkan potensi yang kita miliki. Jadi kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang, nggak bisa tatap muka kan jadi lebih susah gitu. Tatap muka. Ini ya kalau sekolah online, kan ini sekolah online ya sekarang ya. Iya, online, daring. Sekolah online. Daring itu kan pakai sinyal. Terus udah pakai sinyal lemot. Kalau sinyal lemot Benar tuh, sekali. sinyal lemot tugasnya banyak, tugas deadline. Jadi ini juga mewakili aspirasi. Saya ini yang kita share Aspirasi kita ya. Kan juga sekolah. Aspirasi sekolah. Karena gini sekarang kita juga lagi bikin tugas sebenarnya. Ini sekolah kita sering-sering biasa aja nih, nggak usah cuma pakai HP nih. Ini apa website doang. Oke, kita nyampe aja. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kan, dampak corona lagi ini. Kita bahas dampak corona. Selanjutnya di bidang politik. Oke, politik. Di bidang politik. Oh, bidang politik. Pada tahap ini, pada perpolitikan ya, oke. Ya, politik. Kalau kita dengar politik rasanya kayak apa ya? Kayak kita langsung terkejut. Pada DPR. Demokrat. Di politik ini ya, emang banyak sekali yang mengatakan bahwa banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satunya berdampaknya terhadap pemerintah sendiri ya, yang membuat sektor politik ini jadi menurun di angka-angka yang sebelum-sebelumnya kan. Kita bisa tahu itu semuanya kan pasti berdampak pada negara kita sendiri. Ya mungkin karena masyarakat Indonesia sendiri juga mungkin kurang ya. Kita bisa lihat mungkin ada yang viral kemarin ya di YouTube itu yang DPR musikal itu, tahu nggak? Tahu itu yang Skinny 24, ya? Bukan Skinny 24. Bukan itu. Mana? Yang DPR musikal karyanya Jovida Lopez. Itu Skinny 24. Oh gitu ya. Oh iya. Yang Jovida Lopez sama si Kajo. Iya Kajo benar gitu. Iya benar. Kalau dilihat ya kan di satu sisi dalam video itu kita seperti memberikan tekanan kepada DPR ya kan. Iya. Menekankan kamu harus begini gini. Itu menyinggung sekali kan. Tapi di satu sisi saya juga melihat bahwa rakyatnya juga berikan sebuah penurunan juga. Mereka tidak memperhatikan dengan kondisi politik mungkin ya. Iya. Banyak di situ dikatakan bahwa mereka lebih suka dengan TikTok dan video-video apalah yang lucu-lucu atau yang Gini-gini. apa ya seperti itu. Oke. Terus tadi sangat merusak ya tentunya. Ini Moral bangsa. itulah seperti itu. Tapi emang itu gue jujur ya bukan munafik ya. Gue juga jujur suka saat seperti itu ya. Suka tapi nggak suka. Gimana? Suka tapi nggak suka. Gimana sih? Kita juga suka. Nggak suka gini-gini. Tapi suka lihat nggak sih gitu ya? Mataku. Nggak apa-apa lah. Oke. Lalunya apa lagi? Aku mau tanya tentang sosial lah. Gimana tuh sosial? Terus lu mau bilang apa lah dengan mereka? Sudah pendapat lu? Sosial ya. Oh sekarang tuh sosial ada batasan.
pakai masker, jaga jarak gitu tuh. Jaga jarak ya. Jadi 1 meter ya. Udah pas 2 meter. 1 meter lagi Udah ke sini ya. Udah oke lagi ini lah. Ini 2 meter. Ini 2 meter ya. Udah. Udah jauh-jauh lah nanti. Tadi saya cuci tangan, kita menggunakan sabun Lifebuoy ya. Oke. Mau di endorse, ada buku juga. bukan endorse Ini ini. cuma Ini cuma sekedar aja kan biar kelihatan estetik gitu. estetik. Ini juga nggak ada gunanya. Ya misalnya kita bisa lihat lah kurangnya tatap muka, jadi kita nggak bisa apa ya, kurang bersosialisasi atau mungkin gimana. Jadi kita Namanya No lab. no lab ya, no lab. Tapi no lab yang berfaedah. no lab berfaedah. Gimana tuh? Coba maksudnya seperti apa itu? Kita no lab. Kalau kita keluar itu ada kemungkinan kita terpapar COVID. Kalau di rumah aman, Aman. sentosa. Jadi buat kalian yang merasa di rumah, no lab no, jangan. Itu bagus. Oke lah kita bagus gitu aja. bagus. Oke. Mungkin di rumah kita Lanjutkan. waktu di rumah ya sangat tertekan mungkin ya karena kondisi lingkungannya Bosan, membosankan. bosan. Ya ke sana cuma ada ini, cuma lihat handphone, rebahan aja, makan, sekolah di handphone. Ya, apalagi kalau habis wifi-nya ya, wifi-nya Ulangan di mati. handphone, buka di handphone banyak, ribet. Udahlah tadi udah bilang gitu ya. Oke. Sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang berbagai hal yang bisa kita ambil dari makna yang terjadi apa di Hikmah ya, tahun hikmah. hikmahnya sangat banyak sekali. Ya, hikmahnya kita jadi bisa mengontrol diri. Mengontrol diri ya, tentu saja lah kita kontrol. Kita kontrol nggak main, nggak main kita kontrol ya. Jaga Oke. jarak, pakai masker gini, ngap guys. Tahu nggak guys? Emang Gitu, guys. Emang ini sebenarnya cuman apa ya? Kalau kita pikir pakai masker kan buat kesehatan tadi ya. Tapi beberapa orang mungkin berpikir tidak ya. Mungkin itu hanya seperti apa? Gue pernah bilang. Seseorang tuh mengatakan teman gue mengatakan, gue pernah bilang ya bukan, maksudnya teman gue pernah bilang kayak gini. Pakai masker itu cuman hanya Biasan. karena apa? Biasan. Ini siapa itu? Biasan. Biasa. Hanya karena satu hal yang tidak harus kita lakukan, bukan kewajiban, bukan kesadaran gitu ya. Apakah pentingnya pakai masker itu? Itu penting banget itu. Sangat penting pakai masker itu. Karena ketika kita tutup mulut kita, penyebaran itu mungkin bisa dikurangi lah, paling tidak bisa dikurangi. Mencegah terjadinya penyebaran yang lebih banyak gitu lah. Iya, ya. Ini bukannya saya tahu ya, saya dari beberapa situs-situs web, dan juga saya juga mendengar dan melihat beberapa. Lutnya hidung keki ya. Oh, bukan. Oh, bukan. Itu film itu. Ternyata salah. Nggak lucu ya jawabnya, oke. Kita di Indonesia harus siap dengan semua ocehan masyarakat ya. Emang kita juga orang Indonesia juga. Iya. Ada yang keluar nggak pakai masker, ada yang belanja nggak pakai masker. Emang gitu. Ya. Kalau menurut lo tanggapan pemerintah ya, yang seperti kita lah, sekolah apa segala macam itu, menurut lo gimana? Ya. Untuk pemerintah ya. Ya gimana ya? Untuk pemerintah itu kan ada kemarin ada bantuan subsidi kuota ya. Iya, sekota. Ya, lumayan itu juga. Kuota itu kuota kalau buat YouTube kayaknya nggak bisa sih ya. Buat baca Kan doang. nggak Buat baca doang. Kita sekolahnya di Google. Google kan? Iya, Ngode gitu Google Classroom kan? iya benar iya. Kalau buat buku nggak bisa, gimana mau buat Belajar. kuota belajar? Hanya kita baca nih cuma nggak dari apa ya, jadi Google yang Google Kan Form itu kita aja. kan nggak ada bisa dari YouTube, kayak kita Makanya. materi belajar dari YouTube. Ini cara-cara gimana gitu kan? Ya, emang internet di banyak sekali ilmunya ya yang bisa kita ambil. Begitu. Oke. Kalau pemerintah ini kan sebenarnya juga tentunya seperti kita ya. Pemerintah juga manusia kan. Mereka pasti juga bingung karena tekanan dari masyarakat ya kan. Kita tentu nggak bisa menyalahkan mereka kalau kita sendiri juga tidak sadar diri menghadapi semua itu. Oke. Ada diri, mawas diri, hati-hati, stay safe, Oke, mungkin Kita- itu saja mungkin ya. berjaga-jaga. Oke, itu aja ocehan kita berdua yang nggak begitu penting di sini. Ya, intinya ini saya sudah menjalankan tugas dari Bu Via. Terima kasih Bu Via telah menyaksikan. Dan Matur teman-teman suwun. semuanya dari Thank you kami. very much.
Saya dari Acin Saya dari Ubal mengucapkan selamat menonton. Udah selesai bro. Menonton. Ya kan nonton ini udah selesai. Udah selesai. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk menonton video kami di sini. Oke, udah lama nih kalau lagi ini nggak bisa kasih lagi nih. Oke, thank you for watching. Video. Oke. Lu mau kemana lagi? Kentut bang, berat bang. Wis mati lagi kau. Oke.